Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'du. Para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya dan juga inayahnya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Serta apa yang kita bahas pada kajian ini tentunya bisa bermanfaat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah semua yang mendengarkan. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah Al-Fakir akan membacakan satu hadis yang mana hadis ini berbunyi, innallaha ta'ala yudni al-mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nasi wa yuqarriruhu bidhunubihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekati seorang mukmin, kemudian menaungi mukmin tersebut, ditutupi mukmin tersebut daripada manusia semua. Kemudian Allah mengulang-ulang atau menyebut-nyebut daripada dosa mukmin tersebut. Ya. Kemudian kata Allah, fayaqulu ata'rifu dzamban kadza, ata'rifu dzamban kadza. Apakah kamu tahu dosa ini? Apakah kamu tahu dosa yang ini? Terus Allah
menyebut-nyebut semua dosa-dosa mukmin tersebut di depan mukmin, di depan orangnya. Akan tetapi manusia yang lain tidak mengetahui, karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si mukmin ini menjawab, fa yaqulu na'am ay rabbi. Iya, ya Allah, wahai Tuhanku, saya mengetahuinya. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sehingga ketika mengulang-ulang Allah, menyebut-nyebut Allah dosa mukmin tersebut, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak. Dan dia memandang di dalam hatinya, di dalam pikirannya, bahwa dia dalam posisi yang sangat celaka. Ketika Allah menyebut-nyebut keburukan-keburukannya, dosa-dosanya, dia berpikir dalam hatinya, wah, ini kita atau saya celaka. Sambil dia bersedih, sambil dia menyesali perbuatannya dan merasa dirinya ada dalam kecelakaan, kebinasaan. Tapi kemudian Allah berkata, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu ini fid dunya, di dunia. Wa ana aghfiruha laka al-yauma. Dan aku ampuni semua dosa-dosamu itu hari ini, kata Allah. Tsumma yu'ta kitaba hasanatihi biyaminih. Kemudian Allah memberi buku kebaikannya dengan atau dari sebelah kanan. Jadi keutamaan seorang mukmin ketika dia tergelincir dalam satu dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosanya di dunia sehingga orang-orang tidak mengetahui dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh mukmin tersebut. Karena ikhwani rahimakumullah, setiap orang pasti melakukan dosa atau kesalahan. Namun sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang mukmin terpeleset dalam keburukan, Allah tutupi di dunia, nanti di akhirat Allah sebut-sebut keburukannya itu, dia merasa malu, dia merasa celaka, dan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah ampuni semua keburukannya. Sedangkan orang kafir, ikhwan rahimakumullah, wa ammal kafir wal munafik, dan juga orang munafik, ya, yaitu orang-orang yang kufur, mendustakan kepada Allah, mendustakan kepada Rasulullah. Dan orang munafik, apa orang munafik? Dia memiliki sifat yang sangat buruk, ya, di hadapan seolah-olah dia beriman kepada Allah, ya, tapi kelakuannya tidak mencerminkan, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang kafir dan orang munafik, fayaqulul ashhad, maka bersaksilah orang-orang yang ketika di dunianya melihat keburukannya.
haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Merekalah orang-orang yang mendustakan kepada Tuhannya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah bahwa sesungguhnya siksa Allah, azab Allah, kutukan Allah itu turun kepada orang-orang yang zalim. Nah, di sini ikhwan rahimakumullah, kita ambil kesimpulan bahwa orang mukmin berbeda dengan orang kafir dan orang munafik. Kalau orang mukmin ya, ketika berbuat dosa tentu dia akan merasa malu dan menyesal. Ya, sehingga dia tutupi dosanya itu daripada orang-orang, ya, daripada manusia yang lainnya. Dan dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi karena merasa malu ketika dia terpleset dalam dosanya. Namun bagi orang kafir dan orang munafik, ya, mereka kebanyakan bangga dengan dosa-dosanya. Mereka tidak malu setelah berbuat maksiat atau berbuat dosa. Malah justru terang-terangan berbuat dosa dan berbuat maksiatnya. Sehingga banyak orang yang menyaksikan dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dan nanti kelak orang-orang yang menyaksikan tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perbedaan antara orang mukmin, orang kafir dan orang munafik kelak nanti di akhirat ketika berbuat dosa di dunia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mukmin, beriman kepada Allah, yang malu ketika berbuat dosa, malu ketika berbuat maksiat, dan tunjukkan malu kita itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Serta kita tutupi sekuat-kuatnya, serapat-rapatnya dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang telah lalu. Jangan sampai dosa-dosa yang lalu kita ungkapkan kembali, kita ungkit kembali, kita ceritakan kembali kepada orang-orang. Ya, sehingga seolah-olah dia merasa bangga, ya, dia merasa bangga dengan dosa yang dia lakukan pada waktu dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.